Pernah nggak kamu bertanya, kenapa Allah seolah repot menceritakan kisah para nabi? Kenapa tidak langsung saja berisi perintah dan larangan? Kenapa Al-Quran tidak hanya penuh hukum, tapi justru dipenuhi cerita tentang perjuangan, luka, dan harapan manusia? Jawabannya sederhana, tapi dalam. Karena manusia tidak cukup hanya tahu. Kita bukan makhluk yang berubah hanya dengan teori. Kita butuh melihat contoh nyata. Kita butuh merasakan emosi di dalamnya. Kita butuh kisah yang menyentuh hati kita yang rapuh. Dan lebih dari itu, kita butuh ditemani dalam perjalanan hidup yang sering terasa berat dan sendirian. Al-Quran itu adalah petunjuk hidup. Isinya jelas, memberitahu mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang harus dijalani dan mana yang harus dijauhi. Tapi Allah tahu, manusia tidak cukup hanya diberi arah. Kita juga butuh contoh nyata bagaimana cara menjalaninya. Disitulah kisah para nabi hadir. Allah berfirman, dan semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Quran Surah Hud ayat 120. Artinya, kisah-kisah itu bukan sekadar cerita masa lalu, bukan hanya sejarah yang lewat begitu saja. Ini adalah cara Allah mengajarkan kita menjalani hidup. Lewat kisah Nabi yang sabar saat diuji, yang tetap taat saat sendirian, yang tetap berharap saat semuanya terasa gelap, kita belajar mempraktikkan isi Al-Quran. Jadi, Al-Quran itu teorinya, dan kisah para Nabi adalah praktik nyatanya dalam kehidupan manusia. Sekarang coba kita dalami satu kata yang sering terlewat. Di ayat itu, Allah tidak menggunakan kata qalb untuk hati. Allah memilih kata fu'ad. Ini bukan kebetulan. Qalb itu hati secara umum, hati yang kita gunakan sehari-hari. Tapi fu'ad adalah hati yang sedang bergetar, hati yang rapuh, hati yang hampir patah, hati yang sudah lelah menahan semuanya sendirian. Hati yang mungkin di luar terlihat baik-baik saja, tapi di dalamnya sedang runtuh perlahan. Jadi ketika Allah berbicara dengan kata ini, itu bukan ditujukan untuk orang yang sedang kuat. Ini untuk orang yang sedang goyah, untuk yang mulai kehilangan arah, untuk yang diam-diam ingin menyerah, tapi masih bertahan. Lalu Allah berkata, "Linuthabbita bihi fu'adak," agar kami teguhkan hatimu yang sedang bergetar itu. Seolah Allah tahu, ada momen dalam hidup di mana kita tidak butuh nasihat panjang. Kita hanya butuh dikuatkan. Dan lewat kisah-kisah para nabi itu, Allah seperti sedang menenangkan hati kita, pelan-pelan, sampai yang hampir runtuh itu bisa berdiri lagi. Lalu perhatikan bagaimana Allah memulai ayat itu dengan kata wakulan, yang berarti dan semua. Seolah Allah ingin menegaskan sejak awal bahwa tidak ada satupun kisah yang diceritakan tanpa makna. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang hanya sekadar cerita pengisi. Setiap kisah yang kita baca di dalam Al-Quran, semuanya punya tujuan. Ada yang ditujukan untuk menguatkan orang yang sedang sabar. Ada yang menenangkan hati yang sedang kehilangan. Ada yang memberi harapan bagi yang merasa gagal. Dan ada juga yang menjadi peringatan bagi yang mulai jauh. Jadi saat kita membaca kisah para nabi, sebenarnya kita sedang membaca jawaban. Jawaban dari kegelisahan yang mungkin belum bisa kita ungkapkan. Karena setiap kisah itu seperti disiapkan untuk menyentuh luka yang berbeda, di waktu yang tepat, sesuai dengan keadaan hati kita. Dan semua ini terhubung dengan satu hal yang sering kita lupakan, yaitu kedekatan Allah. Allah berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat." Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Perhatikan, Allah tidak mengatakan, "Aku akan datang nanti." Allah juga tidak mengatakan, "Aku ada di tempat tertentu." Tapi Allah langsung menegaskan, "Aku dekat." Bukan nanti, bukan di sana, tapi sekarang, di sini. Kedekatan ini bukan sekadar konsep. Ini nyata, bahkan lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Dekat saat kita diam dan tidak tahu harus bicara apa. Dekat saat hati terasa penuh, tapi tidak ada yang mengerti. Bahkan saat kamu merasa tidak punya siapa-siapa, saat kamu merasa benar-benar sendirian, disitulah sebenarnya Allah paling dekat, mendengar, memahami,
dan tidak pernah meninggalkanmu. Lihat bagaimana ini benar-benar terjadi dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Saat beliau ditolak di Mekkah, dihina, disakiti, bahkan oleh kaumnya sendiri, beliau tidak berhenti. Dengan penuh harapan, beliau pergi ke Thaif. Mungkin di sana ada hati yang mau menerima. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Beliau ditolak, dihina. Bukan hanya itu, penduduk Taif menghasut anak-anak kecil untuk melempari beliau dengan batu. Tubuh beliau terluka, darah mengalir, dan beliau berjalan keluar dari kota itu dalam keadaan sendiri. Tanpa perlindungan, tanpa tempat kembali. Di titik itu, ini bukan lagi hati yang kuat. Ini adalah hati yang fuad. Hati yang terluka, yang lelah, yang hampir runtuh. Tapi apa yang keluar dari lisan beliau? Ya Allah, jika engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Beliau tidak marah kepada manusia, tidak membalas, tidak menyerah. Karena yang paling beliau jaga adalah hubungannya dengan Allah. Dan ini bukan hanya kisah beliau. Lihat Nabi Ayub alaihissalam. Bertahun-tahun diuji dengan sakit, kehilangan harta, kehilangan keluarga. Tapi yang beliau ucapkan hanya, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan engkau adalah yang maha penyayang. Tidak ada keluhan berlebihan, hanya harap kepada Allah. Atau Nabi Yunus alaihissalam, saat berada dalam gelapnya perut ikan, di dasar lautan, sendirian. Dalam kondisi yang tidak mungkin secara manusia, beliau berdoa, tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Semua ini menunjukkan satu hal. Para nabi juga merasakan rapuh. Mereka juga sampai di titik paling gelap. Tapi disitulah Allah hadir, meneguhkan hati mereka. Inilah liyuthabbita bihi fu'adak. Allah tidak menghilangkan ujian, tapi Allah menguatkan hati agar tetap bertahan. Sekarang coba tanya ke diri kamu sendiri. Kamu pernah merasa ditolak? Pernah merasa sendirian, meski dikelilingi banyak orang? Pernah merasa tidak ada yang benar-benar mengerti isi hatimu? Kalau pernah, berarti kamu sedang merasakan apa yang juga pernah dirasakan para nabi. Dan disitulah letaknya kenapa Allah menceritakan semua kisah itu. Bukan sekadar untuk dibaca, tapi untuk kamu sadari bahwa apa yang kamu rasakan hari ini bukan hal baru. Kamu tidak aneh. Kamu tidak lemah. Karena sebenarnya, kamu tidak sedang sendirian. Ada Allah yang melihat, memahami, dan selalu dekat menemani. Disinilah kita mulai paham fungsi sirah dan sunnah. Al-Quran memberi arah hidup, menunjukkan jalan yang lurus. Tapi Nabi Muhammad SAW menunjukkan bagaimana cara berjalan di jalan itu, langkah demi langkah dalam kehidupan nyata. Al-Quran memerintahkan sabar. Tapi lewat kehidupan Nabi, kita melihat bagaimana sabar itu dijalani saat dihina, disakiti, bahkan dilempari batu. Al-Quran mengajarkan tawakal. Tapi Nabi memperlihatkannya saat beliau bersembunyi di gua bersama Abu Bakar, dikejar musuh, namun tetap tenang dan yakin bahwa Allah bersama mereka. Semua itu bukan teori, itu praktik hidup yang nyata. Karena manusia tidak hanya butuh tahu apa yang benar, tapi juga bagaimana melakukannya saat keadaan tidak ideal. Allah berfirman, sungguh, pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik bagimu. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Artinya, setiap langkah Nabi adalah jawaban, setiap sikap beliau adalah penjelasan, dan setiap kisah hidupnya adalah panduan. Untuk kita yang sedang belajar menjalani hidup sesuai dengan petunjuk Allah. Jadi, sekarang kita mulai mengerti. Allah tidak sekadar bercerita, bukan hanya menyampaikan kisah masa lalu, tapi Allah sedang menemani setiap hambanya lewat kisah-kisah itu. Di saat hati kita lelah, di saat kita hampir menyerah, kisah para nabi itu hadir, seperti pelukan yang tidak terlihat, menguatkan tanpa suara, menenangkan tanpa harus dijelaskan panjang lebar. Setiap kisah bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dirasakan. Untuk menyadarkan kita bahwa di setiap luka, di setiap ujian, ada jejak orang-orang terbaik yang pernah melewatinya.
Dan jika mereka bisa bertahan, maka kita pun tidak sendiri untuk terus berjalan. Itulah makna liyuthabbita bihi fuadak. Cara Allah menguatkan, bukan dengan menghilangkan semua luka, tapi dengan menemani hati yang sedang rapuh. Cara Allah menenangkan, bukan selalu dengan jawaban instan, tapi dengan kehadirannya yang begitu dekat. Seolah-olah Allah sedang duduk di samping hambanya yang hampir runtuh. Mendengar tanpa menghakimi, menguatkan tanpa terlihat. Agar siapapun yang merasa paling sendiri, yang merasa tidak punya tempat kembali, perlahan sadar bahwa sejak awal dia tidak pernah benar-benar sendirian. Ada Allah yang selalu ada, lebih dekat dari yang kita kira. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dirasakan, diselami, dan dihidupkan dalam setiap langkah. Dan kisah para nabi bukan sekadar cerita masa lalu, tapi cermin untuk hati kita hari ini. Di dalamnya ada sabar saat terluka, ada harap saat semuanya gelap, ada iman saat dunia terasa sempit. Itulah bukti bahwa Allah tidak hanya memberi petunjuk, tapi juga memahami setiap luka manusia.